Share. Jadi lebih ke pengen cerita aja sih pertemanan yang menurutku bisa dibilang toksik lah. Jadi asal mula awal-awalnya tuh kami kenal waktu kami sekolah SD. Kami temenan lama lah sampai dimana kami aku sih mulai merasa kayak kok pertemanan ini bukan menambah benefit, bukan begitu sih, maksudnya kayak kok yang dirugikan satu pihak doang nih, yang satu enggak. Jadi awal mula permasalahannya dimana kita memiliki, kita ikut permainan gitu kan. Ada game yang dimana kita kayak simulasi kehidupan gitu, namanya Avati. Nah di situ kami bermain kayak simulasi untuk kenalan sama orang baru di dunia game. Aku dan temanku ini, terus kita perkenalan dengan banyak orang, baru cewek baru cowok, terus kita suka cerita-cerita, terus semua rahasiaku ya kan sama dia. Dan permasalahannya ketika ada satu temanku ini yang menanyakan rahasia yang sebenarnya harusnya nggak usah orang-orang tahu gitu. Jadi dikasih tahu dan ternyata dia tahunya dari temanku ini, si A. Terus si A ternyata memiliki grup yang bilang grup kakak aku gitu. Jadi di grup itu isinya dia kayak menceritakan semua keluh kesahku, mau itu dari permasalahan keluarga, mana seorang yang suka, di semuanya diceritain di situ. Dan ketika aku tahu, aku merasa kayak terhianati gitu. Padahal kami udah deket dari SD sampai waktu itu ketahuan tuh di SMK. Ya udah lumayan lama lah, 6 tahun 7 tahunan lah ya. Di situ setelah kejadian itu reaksi pertamaku itu cuma kayak shock kaget, karena dia screenshotin screenshotan yang mengarah kepada dia yang menyebarin. Terus tapi dia tuh ngomong aku, jadi kayak apa sih gitu doang, permasalahannya gitu doang gitu. Pokoknya menyepelekan semua rahasia gitu. Padahal kami itu sepakat untuk sama-sama membuka rahasia lah. Dan pada saat itu ketika semuanya terbongkar, aku merasa kayak ternyata semua orang tuh sama aja, kayak nggak bisa menjaga rahasia. Padahal aku tuh udah merasa kayak dia kayaknya baik nih bisa jaga rahasia, karena kami udah teman lama. Aku ceritain semuanya pokoknya. Suatu saat itunya kebongkar, lalu ya aku merasa kayak gak ada yang bisa dipercaya, mau itu keluarga, teman, bahkan pacar sendiri. Aku merasa udah pernah dikhianati lah istilahnya gitu, karena apapun rahasia dan kita kasih ke mereka, bukan rahasia sih, lebih tepatnya kayak kalau kesakitan. Karena kalau misalnya aku sendiri jujur, kalau misalnya cerita tuh lebih lega gitu daripada bener-bener sendiri. Makanya untuk memilih cerita, ternyata dia nggak apa ya, bisa dibilang nggak bisa menjaga rahasia gitu. Dan ketika semuanya kebongkar, kami berantemnya tuh kayak hampir setahun aku nggak bisa maafin dia setahun. Terus baru tahun ini setahun berarti tahun berapa ya, 2021 atau 2020, kami udah mulai kayak mencoba untuk membangun hubungan kembali. Tapi aku masih trauma, tapi tetap berteman, tapi kami nggak sedekat itu lagi. Jadi ya mungkin itu aja sih cerita yang bisa aku sampaikan. Apa aku salah untuk meng-cut off ya, atau emang cerita
sebenarnya kita cuma butuh waktu untuk memaafkan orang itu, tetapi gak bisa gitu. Bisa sih, tapi kayak ada rasa-rasa yang gimana sulit. Kalau dibilang salah untuk memaafkan itu enggak ya, karena kita manusia. Dan untuk memaafkan ya kita secara manusiawi nih memang gak segampang itu. Kayak ya kita udah percaya nih sama orang ini, tapi ya itulah tadi nggak bisa dipercayakan karena dia yang jadinya membongkar semuanya di situ. Tapi kalau memang bisa untuk memaafkan, kalau bisa dimaafkan. Tapi kalau emang nggak bisa, ya mungkin gimana ya, dicoba aja untuk mulai lagi hubungan pertemanan, tapi mungkin nggak sedekat dulu ya. Kayak ya udah sebatas kita kayak ya kita cukup kenal aja, cukup tahu, dan kita tahu sifat masing-masing ternyata gini. Dulu yang bikin kita jadi bermasalah itu ini gitu kan. Dan kalau dibilang semua orang sama, tadi kan kamu bilang semua orang sama, sebetulnya enggak juga. Mungkin emang pada saat itu kamu bertemu dengan orang yang salah dan belum ketemu orang yang benar-benar bisa menjaga semua rahasia yang ada. Kayak jadi nggak bakal ngebongkar, itu pasti bakal ada masanya kamu akan bertemu dengan orang itu, entah itu bakal jadi temen, entah itu bakal jadi pasangan, kita nggak tahu, tapi pasti itu akan ada masanya buat ya ada orang itu buat kita bisa berkeluh kesah ke dia bisa menerima kita, kekurangan kita, bisa ya kita bisa menceritakan semua rahasia kita tanpa orang itu memikirkan hal itu. Jadi sekarang apakah masih sama prinsipnya tentang semua orang itu sama, kamu mau berteman dengan siapapun sifatnya akan tetap sama seperti teman dulu itu, atau kamu sudah bisa mulai menerima kalau kemarin memang orang yang salah, suatu saat kamu bakal bertemu dengan orang yang tepat. Kalau untuk sekarang mungkin karena aku udah berteman orang yang bisa dipercaya lah, banyak yang mau di rumah juga sebenarnya ada, tapi lebih ke apa ya, lebih ke nggak terlalu oversharing aja sih, karena balik lagi ke kejadian dulu, karena aku sering oversharing, maybe itu membuat apa ya, takut itu terulang lagi gitu. Jadi kalau misalnya prinsip semua orang itu sama tetap ada, tapi dari kita awal nggak semua hal kita cap kalau semua itu orangnya tuh bermasalah atau semua orang itu sama aja gitu loh konsekuensinya dari ke diri kita sendiri. Ya itulah, memang kita kadang kalau untuk bercerita itu memang harus agak dipilih-pilih, maksudnya bukan pilih-pilih orang, ya dipilih-pilih orangnya ya sih, cuman cerita kita ini harus kita mungkin ada yang kita potong, ada yang kita simpan sendiri, karena nggak tahu-tahu kita kalau suatu saat orang ini mungkin bisa saja mengulangi hal sama dengan orang yang lalu, orang yang dulu gitu kan. Cuman ya kita nggak boleh berpikiran seperti itu, tapi memang oversharing itu sebetulnya memang kurang baik sih. Dan semoga setelah ini kamu bisa lebih memilih teman untuk yang bisa dipercaya dan tidak, dan bisa memaafkan temanmu yang ini. Dan kalaupun memang nggak bisa seakrab dulu ya sebenarnya itu nggak apa-apa, yang penting kita sudah mulai memaafkan dia, kita udah mulai bisa ikhlasin apa yang udah terjadi dulu tanpa kita harus mungkin itu terus gitu. Jadi semoga dari curhatan kali ini kamu bisa ya merubah pikiranmu, itulah merubah mindsetmu yang awal tadi.
terus ya.